Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratan mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng beliau Romo Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar sekeluarga yang kami taati fatwa-fatwanya, jajaran asatid dumateng beliau Syekh Rasyid Al-Hafidh yang telah hadir di tengah-tengah kita, sekeluarga, jajaran asatid pengurus Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Santri-santri Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha yang kami cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Dan kita telah tahu, barang siapa yang membaca Al-Quran nanti kelak yaumul qiyamah akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, di sini kami selaku pembawa acara, penyaji acara, akan membacakan susunan acara yang akan kita gelar pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan sambutan dari beliau Agus Zainuddin, dan acara inti pembacaan ayat suci Al-Quran bil Ghaib sekaligus tausiah dari beliau Syekh Al-Hafidh. Dan sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan sesuai harapan dan membawa berkah dan manfaat bagi kita. Ala hadiniya bisafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Sebelum kita lanjutkan, dimohon untuk para santri-santri yang berada di belakang untuk tenang, dan yang masih berdiri bisa cari tempat untuk duduk yang tertib. Kita lanjutkan acara untuk selanjutnya, yaitu sambutan dari beliau Agus Zainuddin Badruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nura minan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nura minan nur wa anzalan nura ala dur. Fi kitabin mastur fi rikim mansur bi qadarin maqdur ala nabiyyin mahdur.
Alhamdulillahilladzi huwa bil izzi mazkur wa bil fakhri mashhur wa ala sarra'i wa dharra'i mashkur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Amma ba'du, yang kami muliakan, yang kami patuhi fatwa-fatwanya beliau Romo Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar beserta Ibu Nyai Ataulallahu Baqa'ahum Fis-Siha wal Afiyah. Yang kami muliakan segenap majelis keluarga, wabil khusus kepada Dr. Agus Fathul Bari, dan tak lupa yang kami muliakan pula segenap pengurus dan asatid Pondok Pesantren An-Nur 2. Semoga diberikan keistiqomahan, kekuatan, taufik dan hidayah. Dan tak lupa yang sangat kami cintai, yang sangat kami banggakan, teman-teman santri An-Nur 2, mulai dari kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, 1 SMA, kelas 2, kelas 3, juga Setik D1, Setik D2, dan juga Salafiyah, dan seluruh hadirin yang hadir pada saat ini, baik dari alumni maupun jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah berupa keberadaan kita di tempat yang mulia ini, bisa menimba ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan cahayanya jadilah terang benderang dunia dan seisinya ini. Juga yang sangat kami muliakan dan sangat kami cintai, beliau Al-Hafidz Cilik, seorang Syekh Cilik, Hafidz Cilik Indonesia. Syekh Rosid Al-Pekanbarui. Beliau yang mana sudah malang melintang ke Jakarta, sering mengisi layar kaca pertelevisian nasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit tahadus bin nikmah. Dalam bulan-bulan yang baru masih kemarin, kita didatangi seorang sosok besar, cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah Syekh Fadil Al-Jilani. Kemudian didatangi lagi oleh Al-Habib Abdul Qadir Asy-Syakiri dari Tarim, Yaman, Hadramaut. Kemudian didatangi lagi oleh Syekh Samih Al-Kuhali Al-Adani Al-Yamani. Beliau menginap sampai 3 hari, dan juga beberapa ulama dan kiai yang menghadiri yang rawuh di pondok pesantren kita tercinta ini. Dan pada saat ini kita didatangi oleh Hafidz Cilik Syekh Rosid Al-Pekanbarui. Beliau hafal Al-Quran, memulai hafal Al-Quran pada umur 6 tahun. Pada umur 6 tahun, hafalnya 30 juz, umur 9 tahun. Kesukaan beliau yang paling disukai adalah membaca sejarah Islam, membaca peradaban Islam, dan membaca kitab-kitab para ulama salaf. Dan semoga dengan kehadiran beliau di pondok pesantren ini
barokah daripada para ulama, barokah daripada guru kita beliau Romo Kiai Haji Muhammad Badruddin. Ilmu yang kita dapatkan di sini, ilmu yang kita cari di pondok pesantren ini menjadi ilmu yang manfaat. Dan semoga panjenengan semua nanti ketika sudah lulus dari pondok pesantren ini menjadi orang-orang penting di bangsa negara Indonesia. Menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang banyak memberikan manfaat, yang memakmurkan hingga negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga dari panjenengan keberkahan daripada hormat kedatangan ulama, hormat pada malam ini, semoga cita-cita yang menjadi cita-cita daripada orang tua kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Oleh karenanya, karena Ramadan juga sudah hampir dekat, ajaran baru juga sudah hampir dekat, maka ajaklah saudara-saudara panjenengan, handai taulan panjenengan untuk mondok di pesantren An-Nur 2 ini. Sehingga pondok pesantren An-Nur 2 pada tahun 2017 ini berjumlah 10.000. Amin Allahumma. Dan semuanya ilmunya manfaat. Amin. Baiklah, kita dengarkan tausiah juga hafalan beliau. Hafalan yang 30 juz genap, bukan juz 30. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulai acara kita sholawat dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, yang cinta Nabi angkat tangannya dulu. Turun nih. Kalau mau mencintai Nabi, aktsirus sholawah, maka perbanyaklah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
tazkirah buat kita mati, bahwa kalau kematian itu gak kenal tua, gak kenal muda. Ini lagu ini, qasidah ini dibuat dari Sunan Kalijaga. Kenal gak? Nah, nama lagunya Turi Putih. Ditandar neng kebon agung, ngajar tiba nyemplung, doirah kembangi opo, turi putih, ditandar neng kebon agung, ngajar tiba nyemplung, doirah kembangi opo, doirah kembangi opo. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wetan kali, ulang kali, ulang kali, ulang kali, saiki ngaji, sesuk yo ngaji. Ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sebelum kita mulai acara kita baca Fatihatul Kitab agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu bala ataupun bencana. Ila hadhihi niyyah khususan ila arwahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Alhamdulillah ala binikmatil imani wal islam. Tadi siang ngisi di Ar-Rifai pembukaan musabaqah tilawatil Quran. Tapi pada kali ini Masya Allah ramai sekali ingin mendapatkan barokah. Betul tak? Betul. Saya Rasyid bahagia dan terharu dengan keberadaan Pondok Pesantren An-Nur Al-Murtada. Dan kita hadiahkan salawat kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita salawat ini tercurahlah barakah dan syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini, sekarang hari apa? Hari Sabtu, saya lupa harinya. Hari Sabtu, izinkanlah Syekh Rasyid yang ganteng di depan ini, ya kadang ganteng dikit lah, menyampaikan tema indahnya hidup bersama Al-Quran. Sekarang saya tanya kepada para santri maupun jamaah semua, kita ini amalannya lebih banyak mana? Menghibah atau ngaji? Ayo, mana? Menghibah. Karena menghibah itu menurut kita baik. Betul nggak? Kita kalau ibu-ibu lah, biasanya tradisi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu, jadi dia tetangga sini gibah. Bertambah pahala atau dosa? Dosa. Coba kita lihat dalam Quran surah Al-Hujurat. Apakah kamu suka makan daging saudaramu sendiri? Mau nggak makan daging saudara sendiri? Makanya jangan riba. Ayo banyak ngaji. Membaca Al-Quran itu wajib. Membaca Al-Quran itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Al-Quran itu adalah ilmu dari segala ilmu. Dan Al-Quran itu juga penuntun jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk surga? Mati aja dulu baru bisa masuk surga. Itu syaratnya. Hisab dulu baru dia masuk surga. Fadilah orang yang menghafal Quran ataupun orang yang baca Quran. Apa janji Allah? Hadis pertama dalam kitab hadis riwayat Ibnu Majah, itu Nabi mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan, man qara'al Quran wa hafidhah, barang siapa yang membaca Quran dan juga menghafalkannya, apa janji Allah? Adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini adalah janji Allah bagi para penghafal Quran. Jadi Syekh Rasyid kadang-kadang lihat banyak orang penghafal Quran itu dikasih beasiswa, gitu, kasih kuliah gitu, betul gak? Itu karena dia berbuat pahala. Mandalla ala khairin, barang siapa yang dia menyampaikan kebaikan pasti akan dibalas lagi sama orang. Karena bacaan Al-Quran kita itu, menghafal Al-Quran itu, insya Allah nanti ada yang kasih misalnya beasiswa kepada kita di akhirat, lebih besar ganjarannya. Amin. Tapi apa kata Rasul? Dia punya 10 orang keluarga. Dialah salah satunya anak yang penghafal Al-Quran. Jadi mau diapain keluarganya yang 10 orang itu? Dan menganugerahinya hak untuk memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya itu. Kulluhum qad istaujabanna, yang itu telah ditetapin sebagai ahlinya neraka atau keluarganya neraka.
Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirannya kagak ada ya. Mungkin salah sebut ini ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi janji-janji Allah untuk penghafal Al-Qur'an. Kita ini juga termasuk para penghafal Al-Qur'an. Betul enggak? Betul enggak? Kalau mau masuk surga, ayo ditingkatkan lagi hafalan Qur'annya. Mari kita lebih dekat dengan Al-Quran. Jangan terlalu kepada keduniawian, kemanusiaan. Jangan. Karena itu terlalu melupakan kita dengan mengingat Allah. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum an dzikrillah. Apa kata Allah? Sesungguhnya harta kamu, anak kamu melupakan kamu dengan zikir kepada Allah. Coba kita lihat lagi dalam Al-Quran. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila orang yang mendengar ayat Allah, pasti hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu fazadatuhum imana. Kalau dibacakan ayatnya, iman itu makin bertambah. Betul gak? Makanya coba kalau kita baca Quran, resapi ayat itu. Coba kita lihat para mukri atau para qari di mukri, qari di tengah sana. Ya Allah, kalau baca Al-Quran itu percucuran air matanya. Baca ayat Allah baca, itu sudah percucuran air matanya. Kita aja lihat film India aja udah bercucuran air matanya. Asalkan Al-Quran aja kita nangis. Film kisah cinta di Taj Mahal pas putus cintanya itu, ya Allah udah bercucuran pula air matanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu juga punya mukjizat. Mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Contoh ya, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api atas perintah Raja Namrus, itu Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. Nabi Ibrahim tenang dalam api. Itu disaksikan oleh mata kepala manusia. Langsung api itu reda, Ibrahim keluar. Gak ada bekas bakaran itu, gak ada. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada Nabi Ibrahim. Yang habis mudik dari sini yang hafal ini jangan dicoba-coba di rumah lah ya. Ditesnya pula, dihidupkannya pula kompor gas. Kuliah naru kuni bardan wa salaman ala wa'leman. Duduk pula wa'leman dia besok. Insya Allah kosong wa'leman itu. Ayatnya sama. Cuma Nabi Ibrahim yang merintahkan Allah. Kalau wa'leman merintahkan Nabi dingin gak ada jaminan itu. Gak ada itu. Pernah di Medan itu pesawat, sebelum pesawat Hercules itu jatuh, ada pesawat Mandala jatuh. Yang itu VIP yang kena. Ternyata Israel nyebut nyawa, tidak ada kelas. Seharusnya kalau Israel nyebut nyawa lihat kelas, seharusnya di VIP selamat. Lantas 16 di ekor pesawat itu selamat, yang VIP innalillahi lah. Makanya kita ini kalau kalimat mukjizat ini terlalu murah maknanya. Yang lebih luar biasa Dewi Persik pulang umroh. Diwawancarai di Bandara Cengkareng. Gimana kesan-kesan Mbak Dewi setelah pulang umrah? Saya melihat keajaiban Ka'bah, saya melihat keajaiban Masjid Nabawi. Serasa mendapat mukjizat gitu. Dewi Persik dapat mukjizat. Itu mukjizat aja. Kalau mukjizat itu apa maknanya? Diberikan kepada Rasul agar orang-orang kafir itu enggak lagi memberhentikan dakwahnya para Rasul. Itu maknanya mukjizat.
Tampaknya kalau orang pakai mukjizat nih tidak paham pula artinya. Dia harus paham dulu artinya, baru dia tidak pakai lagi kata mukjizat. Para hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran itu juga menjelaskan ilmu pengetahuan alam. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang kuat. Pernah terjadi di medan gempa, orang teriak semua, gempa, gempa, gempa. Orang Jawa belular, lindu, lindu, keluar semua. Keluar semuanya dari rumahnya. Ada ibu-ibu mandi dengar pula teriak, gempa, gempa, gempa. Lari untuk alhamdulillah disambarnya handuk. Alhamdulillah disambarnya juga handuk. Tapi apakah miniaturnya? Tsunami Aceh. Dan itu kejadian tragis dan yang mengerikan di Indonesia ini. Kadang ada pun orang Jawa datang ke Aceh marah-marah. Marah-marah karena tsunami itu adanya Sunarman, Sunardi dan lain-lain sebagainya. Jadi begitu. Banyak orang-orang Islam bukan Muslim masuk Islam karena kebenaran Al-Quran. Kita aja yang semakin jauh dengan Al-Quran, betul nggak? Tampaknya kita sudah lalai dengan Al-Quran karena kita nggak mau lagi dengan Al-Quran. Kita sibuk berbicara dengan teman kita. Kayaknya Al-Quran itu nggak penting bagi kita. Penting. Coba kita lihat dalam surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua laut yang bertemu. Saya pernah lihat di Instagram, jadi dua laut itu bertemu. Yang satunya tawar, manis, yang sebelahnya lagi asin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terbukti Al-Quran kan? Terbukti. Dan kami abadikan jasad Fir'aun sebagai ibrah atau pelajaran bagi orang-orang mukmin. Ya, pelajaran bagi orang mukmin. Jadi kan asal muasal kisah ini. Jadi Fir'aun ini serasa geram dan ingin mengadab Nabi Musa atau menghukum Nabi Musa. Akhirnya Allah wahyukan, Musa kamu pergi saja malam hari. Akhirnya Allah wahyukan, pukul dengan tongkat kamu itu sehingga terbelahlah dua lautan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terbelahlah dua lautan itu. Fir'aun bilang, bro, ayo bro, masuk bro. Gak masuk kalau lagi, gak masuk sama bro-bronya gitu. Jadi Allah wahyukan setelah Fir'aun tengah-tengah pertengahan laut, pukul lagi dengan ini, tenggelamlah. Fir'aun bilang, aduh malangnya nasib aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun pikir ucapan gombolnya akan selamat. Enggak, Allah tenggelamkan lagi. Prajuritnya ditenggelamkan. Ini ayat ini turunnya pas zaman Nabi Muhammad. Belum ada itu menemukan jasad Fir'aun, belum ada. Makanya pada tahun-tahun setelah Nabi Muhammad wafat ditemukanlah dengan pakaian kerajaannya yang lengkap, dengan tongkatnya segala-galanya lah. Langsung orang itu bilang, inilah jasad Fir'aun yang mengejar-ngejar Musa itu. Nanti sekali-sekali kita minta sama Pak Kiai biar kita bisa umroh plus Mesir nanti. Kita belikan bus nanti kita menuju ke Mesir. Kalau nak bisa kayak mana? Pulusnya tidak ada. Nanti tempelkan di gambar Fir'aun yang sempurna. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mendekat-dekat Valentine ini santri gak usah ikut. Karena santri itu orang yang paling rajin, suka lalaran, suka rohan, dan masih banyak lagi. Apalagi ugos, apalagi ugosok. Tahu ugosok? Mencuri sendal. Saya punya kisah ini. Jadi kiai itu saat dikuburin darahnya ngalir. Kenapa? Karena sendalnya hilang. Makanya dia gosok sendal orang lain. Makanya orang lain, piye iki sendal aku mana iki? Langsung dicari sendalnya. Akhirnya digosok sama kiai, dicuri sama kiai. Kok kiai tak memberikan contoh yang baik? Piye gitu. Makanya kalau santri gak usah ikut Valentine
Maharnya coba diganti engkau usah coklat, tapi gantilah dengan kitab kuning dan mukena. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah pacaran. Santri itu nggak pernah pacaran. Kalau sudah keluar dari pesantren, baru dia bebas mau pacaran mau enggak, serah dia aja lah. Dia pun ada juga santri, dia jebolan An-Nur Al-Murtado. Ini misal ini. Lulus keluar, pacaran pula dia sama An-Nur Putri pula dia pacaran. Kan santri itu nggak boleh pacaran toh, ya nggak? Wala taqrabu zina, kamu nggak usah dekat zina itulah. Inna zina kanat fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Zina itu membawa kamu ke jalan yang bengkok, jalan yang nggak menuju kita ke surga, malahan ke neraka. Makanya dekat-dekat Valentine coba diganti ajalah maharnya. Mungkin langsung nikah aja lah lagi, nggak usah pacaran, nikah aja lah langsung. Nanti maharnya kita Fathul Qorib. Ada pula lagi peci sarung hitam, peci hitam sarungnya wadimur. Ada juga lagi mukena. Lebih bagus mana begitu daripada coklat. Coklat itu mahal, itu 1 juta bisa lah itu. Al-Quran itu juga menjelaskan akhlak kita kepada orang tua. Yang punya orang tua, sayangilah orang tua. Yang gak punya orang tua, doakan orang tua kita. Kalau Syekh Rashid dengar, kalau di sini kalau yang punya orang tua pasti doa birrul walidin, betul? Kalau doa birrul walidin gak usah rabbi firli wali walidayya warhamu maqam rabbana sendiri. Pendek bener. Yang panjang 5 meter kata Pak Kiai itu. Panjang 5 meter. Coba ya. Sekarang akhlak anak-anak muda yang bukan pesantren lah, itu dah makin menurun akhlaknya kepada orang tua. Di kuliah bentak-bentak orang tua. Mak, minta nasi mak. Bentaknya pula orang tuanya sendiri. Langsung maknya bilang, iya nak sabar. Ah ibu ni jadul kali lah bu. Bapak ni jadul kali loh pak. Jadi begitu. Akhlaknya sudah menurun. Hingga sampai baterainya low batt. Gitu. Coba sayangi orang tua. Ayo coba sayangi orang tua kita. Hormati orang tua kita. Jangan bentak-bentak mereka. Apapun yang mereka bilang tetap kita patuhi. Ridallah wa ridabbil walidin. Suhtullah suhtul walidin. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Saya punya kisah Alqamah. Tahu Alqamah? Yaitu sahabat Nabi itu paling taat setia. Cuman setelah masuk Islam melawan sama ibunya. Berbeda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas saja tahu ibunya nggak menerima Islam sama sekali. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas nggak mungkin imannya lemah, imannya masih kuat, masih enteng. Seperti tiang ini, seperti ini, kokoh imannya. Kita aja sudah lemah iman kita. Setelah itu Alqamah mau meninggal, ibunya baru tahu, anaknya mau minta maaf. Setelah diucapkan la ilaha illallah 3 kali kagak bisa. Baru 4 kali la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ayo tingkatkan lagi baca Quran kita. Dekatkan kita dengan para kiai. Ngaji Quran. Sabda Nabi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Jawi. Karena Imam Nawawi itu ada 2 namanya. Kalau ini kan Al-Jawi itu orang Jawa ya, Al-Jawi ya. Kalau ini Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, berarti beliau lahirnya di Damaskus.
Kalau Syarasyid Ar-Riyawi saja, jangan Al-Pekanbarui. Kalau Al-Pekanbarui nanti susah pula nulisnya. Ar-Riyawi itu udah bisa pula tuh. Jadi Imam Nawawi sudah menulis kitab itu sudah sangat lama. Jadi sehingga kitab itu masih ada, masih dipakai, masih dikaji. Saya pernah baca kitab itu dan kitab itu saya nggak tahu jejaknya kemana. Itu kitab itu saya kan lagi ngisi ceramah itu, tiba-tiba saya tinggalkan kitab At-Tiban. Itulah pengalamannya. Padahal kitab At-Tiban itu kitabnya udah gimana itu, baru beli itu. Dan Imam Nawawi menulis satu bab Fadilatul Quran, Fadilah Qiraatul Quran. Dibuka hadis itu, ini pernah diceramahi oleh Buya Yahya an Aisyah radhiyallahu anha. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'a sabaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, paham dia dengan ilmu Al-Quran, dia akan bersama para malaikat, para siddiqin, para syuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Amin insyaallah. Dan orang yang membaca Al-Quran itu terbata-bata, belepotan, berserak-serakan bacanya. Tapi tenang, dia dapat 2 pahala. Dapat 2. Jadi kita ini kalau ngaji itu bawa logat kadang. Kita aja surah ngafal qul huwallahu al-kautsar ya Allah udah lupa. Kita padahal baru ngafal pagi, pas imam udah lupa pula. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna semua wa belakang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah lupa. Imam Syafi'i beliau hafal kitab. Yang itu kitabnya nggak tahu juga apakah kitab Al-Muwatta apa kitab Al-Um. Ya. Imam Syafi'i lihat betis perempuan saja, ya Allah sudah lupa satu kitab itu. Kita aja lihat aurat perempuan aja dah hilang pula hafalan satu kitab Fathul Qorib itu. Dah hilang pula matan jurungnya tuh dah hilang semua. Matan imirti pun dah hilang juga. Makanya Imam Syafi'i langsung pergi ke gurunya. Imam Syafi'i bersyair. Syakautu ila waki'in su'a hifdi fa'arshadani ila tarakil ma'asi i'lam al-ilmu nuran wal nuru la yuhdal li'asi. Apa artinya? Aku mengadukan lemahnya hafalanku kepada Waki'. Waki' itu gurunya. Waki' Ibnul Jarrah nama panjangnya. Maka dia mengajarkan aku agar tidak berbuat maksiat. Syafi'i, ketahuilah ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah gak akan pernah sampai kepada orang bermaksiat. Jadi kalau kita nampak perempuan yang buka aurat, kita gini aja, tundukkan pandangan kita. Karena santri itu nggak boleh lihat yang aurat wanita. Makanya kalau Syarasyid, kalau ada wanita beraurat gini, kayak orang tidur. Jadi gitu. Atau boleh baca doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan fitnahnya wanita. Jadi begitu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini jarang dekat dengan guru tadarus kita, kiai kita. Kadang kita pun ngaji kita kebalongan. Adapun orang Banjar baca Quran kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Apa kiai? Itu kola, bukan kola uak ni makan aja. Ada pula yang baca Al-Quran minan nasi sambung nasi goreng. Makanya kalau ngaji coba biasakan kita fushah.
kalau sudah belajar ngaji dengan sebetul-betul belajar ngaji, oleh karena itu coba belajar ngaji yang lebih baik. Apalagi orang Minang baca Quran tuh taba-aba kata orang Minang tuh tak apa-apa dia baca Quran tuh min ba'di apa dat itu min ba'di bukan min ba'dui ya Allah. Apalagi orang Malang baca Quran iqraqai apa dat ini ikra bukan ikra kok wa ikra kok ada betul. Yang Syekh Rashid cintai, Syekh Rashid kangen dengan santri semua. Pada malam ini sehabis Isya Syekh Rashid bertolak ke Sidoarjo karena ada ngisi habis subuh. Makanya harus tidur cepat-cepat biar bisa bangun subuh jadinya. Karena kalau sini kan kalau bangun jam 6 dah dimarahin pula sama Pak K, dipukul pak habis kita keluar dari pesantrennya. Itulah nasib yang menyedihkan. Kita aja membaca Al-Quran ini masih malas-malas. Kita aja kalau kita sholat, apalagi sholat paling lalai kita. Kita udah denger azan. Ayo masih bertahan dengan kisah cinta di Taj Mahal. Makanya kita ini perlu ditingkatkan lagi kayaknya bacaan Al-Quran kita. Mau masuk surga harus hafal Quran. Karena itulah impian orang tua kita, menjadikan anak seorang yang hafid dan paham ilmu agama. Sebenarnya sudah insya belum ini? Sekarang Syekh Rashid punya satu qasidah ini mengenang kisah Kanjeng Nabi dari lahir sampai beliau umur masih beliau saat dagang. Tapi Syekh Rashid baru setengah saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi rahatil atyar tashhadu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa hatil atyar tashhadu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani وبريق النور يبدو من معاني أحمده بليالي المولد بليالي المولد عبد الله nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia ketika putri tercinta semua pernah sepulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Satu lagu lagi, yang ini kita melihat bulan purnama itu enak rasanya. So sweet. Pengadang pengulang, pengadangi kaya warna. Numbulan sing
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jadi maknanya lagu Padang Bulan ini, kita nggak boleh tidur sore, ya. Itu waktu tidur yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah yang sedikit diangkat oleh Syekh Rashid. Ini adalah profil dari Mus'ab bin Umair. Jadi beliau ini dutanya dakwah Rasulullah SAW pada masa itu, pada masa zaman Quraisy dulu. Jadi Rasulullah itu menunjuk siapa yang mau menyebar luaskan Islam ke kota Madinah. Makanya Rasulullah memilih Mus'ab al-Khair, itu gelarnya, Mus'ab al-Khair. Jadi pergilah Mus'ab itu ke Madinah menyebarluaskan Islam. Saat perang Uhud terjadi, Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair sebagai pembawa panjinya, sebagai pembawa panji Rasul, ya. Yaitu tuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada masa itu ada warna bendera yaitu hitam putih. Makanya ada dalam hadis pada saat Rasulullah Fatah Makkah, maka Rasul membawa bendera hitam atau putih, Ar-Rayah ataupun Al-Liwa. Jadi saat perang itu berkecamuk, ya Allah. Jadi pasukan pemanah itu melanggar peraturan Kanjeng Nabi. Makanya nampak ghanimah, ayo kumpul jadi ghanimah. Langsung pasukan Khalid nyerang dari belakang. Mus'ab bin Umair tak pernah lelah dari semangatnya. Akhirnya terpotong tangan sebelah kirinya, maka ia memegang bendera di sebelah kanannya. Terpotong tangan kanannya, dijepitlah oleh dua pahanya ini. Akhirnya Mus'ab bin Umair syahid, dan Mus'ab bin Umair dikenal sebagai syahid Uhud. Oleh karena itu, mari kita semangat belajar, jangan pernah lalai dalam belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Demikian informasi aktual dan faktual pada malam hari ini. Saya sebagai kerabat kerja meminta maaf bila ada kesalahan jaringan. Mohon maaf sekali lagi, itu hanya masalah kecil. Bah jeruk bah kenondong. Sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya ada minta salawat lagi, Umi minta salawat lagi. Syarjin nggak tahu mau salawat apa lagi nih. Komarun udah sering kali dinyanyikan ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
minum dulu. Dari tadi tampaknya belum minum kayak gini. Bismillah. Tunggu dulu, duduk dulu. Capek terus berdiri. Pegel tahu. Tahu pegel nggak? Makanya saya duduk boleh nggak? Sebenarnya ada satu kisah siapa yang membuat salawat burdah itu. Jadi beginilah sejarahnya. Jadi ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu nggak bisa jalan sama sekali. Tahu nggak siapa namanya? Ayo. Nah, itu namanya. Jadi dia bermimpi, dia diselimutin kanjeng Nabi, akhirnya dia bisa jalan. Makanya dibikinlah salawat burdah. Jadi begitu. Itulah asal muasalnya salawat burdah. Sekarang ini kan lagi suaranya Om Telolet itu kan. Karena kalau Om Telolet yang Syekh Rashid baca nih ya, dalam sosmed jadi dibaca bahwa Om itu Om itu kan panggilan untuk orang muda. Om ini jadi begitu. Kalau Telolet sinonim dari trompet orang Yahudi. Coba diganti Om, salawat Om, salatullah, pasti diganti itu. Daripada Om Telolet Om, ayo, nggak ada manfaatnya. Sekali-sekali Om toilet Om, itu aja lagi. Karena itu adalah mendangkal akidah Islam kita. Makanya sengajalah Habib Syekh mengatakan suara salawat itu gak sena telolet, cuma telolet gitu doang. Tapi kalau salawat memuja Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tampaknya diminta qiraah. Ayo siapa? Angkat tangan dulu. Turunin. Kita baca qiraah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa
Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Beliau itu ya kalau dinilai orang Mesir sana itu syekhnya suara dari Mekah. Nah, itu Sautu minal Mekah. Kalau Syekh Abdul Basit ini tergolong dari 5 qari yang berada di Mesir itu. Pertama Syekh siapa itu? Mahmud Ali Banna. Itu bisa qiraah, bisa qira'atan. Yang kedua Mizanul Quran Syekh Mahmud Khalil Huzari. Yang ketiga itu adalah Syekh Abdul Basit Abdul Samad, suara dari Mekah. Yang keempat yaitu Syekh Mustafa Ismail Sultan para qurra, para qari pada masa itu. Yang kelima Al-Jalil, ya kalau di sana kalau bilang Al-Jalil itu Al-Jalil. Al-Jalil wal Karim Syekh Siddiq Al-Minshawi. Jadi ada yang pakai tilawah, ada yang pakai muratal, berbeda-beda pada masa itu. Kalau Minshawi itu bisa campur, dan Minshawi itu juga pentashih, ya, mentahsinkan atau membetulkan bacaan Qur'annya juga, ya. Jadi Syekh Abdul Basit belajar Al-Qur'an di daerah Arman. Di daerah Arman di Mesir. Jadi beliau sudah belajar qiraah umur 10 di Arman juga. Jadi beliau setelah umur sudah masa kemudaan, beliau pergi ke Masjid Sayyidah Zainab. Sudah itu beliau melantunkan salat tarhim. Ini salat tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Pada saat haulnya putrinya Rasul Sayyidah Zainab sama cucunya Rasul Sayyidina Husain pada waktu itu. Jadi beliau udah diundang ke Pakistan, ke Lahore India, ke mana lagi, ke Indonesia, dan masih banyak lagi negeri-negeri lainnya yang beliau undangi. Ya, beliau itu setelah sudah digelari itu syekh yang mulia, yang minal Makkah, berbagai gelar lah orang itu. Jadi ada sempat syekh Mesir yang mengatakan min jalali sautihi wa min adubati wa tarawati kana yajzim al-qulub ilaih. Nah, jadi kata beliau, jadi kalau Syekh Abdul Basit Abdul Somad itu baca Al-Quran itu hatinya bergetar jadi kita. Ya, kalau dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, afala beliau tidak membaca riwayat hafaz, tapi Al-Quran itu berbeda riwayat. Warash qalun, ada juga khalaf. Nah, jadi gitu. Dan setelah itu Syekh Abdul Basit wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita di sini bisa menjadi penerusnya Syekh Abdul Basit Abdul Samad dan bercita-citanya juga seperti Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Syekh Rashid sebenarnya hafal salat tarhim hanya dikit, makanya ini bisa selesai 1 menit. Nah, hafal salat tahrim dikit, selesainya 1 menit, T2. Jadi setelah hafal salat tahrim dikit, alhamdulillah bisa menirukan, tapi hanya selesai 1 menit saja. Ya. Salatu wassalamu
Ya khair khalqillah sallallahu alaihi wa ala alika ashabik. Nah, ada fakta. Jadi kalau di adzan di Mekah itu ya Allah merdu ya. Merdu gak? Di Indonesia dikit merdu lagi. Lagian azannya dulu nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikit doang merdunya. Kalau di Mekah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau subuhan, kalau sholat subuh itu ramai yang datang masjid. Itu bisa berapa ribu? Itu 7.000 lah bisa itu. Kalau azan Mekah beda. As-salahnya panjang, ramnya beda. As-salatu khairun minan naum. Di Indonesia kita beda ini. Salahnya pendek, naumnya panjang. As-salatu khairun minan naum. Artinya, salat lebih baik daripada tidur. Tidur aja lah santri dulu. Bila pas muadzinnya azan, dibilang santrinya tidur apa ndak marah sholat disiramin pakai air. Wah, langsung bangun kita. Apa ndak basah baju kita begitu. Kalau mau bangun rumah tangga, bangun subuhnya betulin dulu coy. Kalau mau bangun rumah tangga, tapi bangun subuhnya betulin dulu dong. Jadi begitu. Saya Rashid masih kangen dengan semuanya. Demikianlah ceramah pada malam hari ini. Yang belum puas ini, insyaallah lain waktu saya Rashid kesini lagi bisa bertemu semuanya. Dan jangan lupa kalau sudah lulus pesantren, jangan pernah lalai dalam kebaikan. Terus belajar dan terus belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Demikian informasi aktual dan faktual pada malam hari ini. Kenapa? Sudah Isya? Nah, udah. Nanti kita azan Isya. Azan. Isya Rashid langsung azan. Mohon dijawab dulu adanya. Lado. Keep silent please.
Sebelum adzan, kalau ada yang kepingin tahu kisah Syekh Rashid, ada di buku The Holy Jinn. Seperti ini bukunya. Ya, siapa tahu nanti di antara ribuan teman-teman ini ada beberapa yang ketularan keberkahan beliau, bisa hafal Al-Quran, terus bisa menjadi penceramah yang berjasa. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وقم محمود التي بعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kalau ada yang membawa fulus bisa nanti bisa. Ini teman-teman yang dari daerah utara atau villa bisa kembali.